jemaat Tuhan, berjumpa lagi kita di dalam doa malam GPI Elusai. Saya percaya setiap kita rindu untuk kita bersekutu dengan Tuhan di doa malam. Oleh sebab itu mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita persiapkan setiap kehidupan kita mau menyembah Tuhan, kita mau beri yang terbaik untuk Tuhan pada malam hari ini. Sikiaran alamaya, sikiaran alamaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kiaran alamaya. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Terima kasih Tuhan. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya. Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang ku rasa. Lebih dari yang ku rasa. Kita sembah Dia. Inaralayasi, Engkau baik Bapa. Iya nanamu lebih dari Bapa di dunia, lebih dari Bapa di dunia. Kau mengasihi kami Bapa. Inaranalamaya sanda.
jemaat Tuhan, sembah Dia malam hari ini. Mari jemaat Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan malam hari ini. Inaranalamayas sandaranalabo. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan nama-Mu Bapa. Hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Inaranalamayas sandaranalamo. Iyaranalamayasi, iyaranalalalabo, iyaranalamayasandi, inananananamo, gurialamayasandi, iyaranalamalamamo, iyaranalamayasi, iyaranalamalamalamamo. Percayalah malam hari ini Tuhan melawat-Mu. Percayalah malam hari ini Tuhan siap memberkati kau. Melalui hadirat-Nya Dia akan menjamah, Dia akan memulihkan dimanapun engkau berada. Allah yang akan melakukan bagiannya bagi setiap engkau. Oleh sebab itu biarlah malam hari ini hati dan jiwamu hanya terfokus kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih lawatan-Mu menjamah setiap pribadi kami dimanapun kami berada malam hari ini, tanpa terkecuali siapapun kami, tua ataupun muda. Kami percaya semua kami dilawat oleh Tuhan. Roh-Mu sedang bekerja, Roh-Mu sedang mengalir, membawa sebuah kelepasan, membawa sebuah pemulihan, membawa sebuah kesembuhan. Terjadilah bagi kami malam hari ini. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Hati kami rindu untuk diisi oleh kebenaran-Mu. Hati kami rindu Tuhan untuk diajar oleh setiap kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami, memberi telinga seorang murid Tuhan, agar kami boleh mendengar, bahkan tidak hanya sekedar mendengar, tetapi kami mau melakukan kebenaran-Mu itu dalam hidup kami. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu
Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat kita berjumpa lagi dalam ibadah doa malam kita pada malam hari ini. Senang bisa kembali kita ada dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita merasakan akan hadirat dan lawatannya dalam pujian dan penyembahan kita. Dan waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saya undang kita sama-sama tundukkan kepala untuk kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Pada malam hari ini kami sungguh merasakan Engkau hadir, melawat, menjamah. Engkau ada di tengah-tengah kami dan terlebih kami rindu Tuhan. Untuk kami boleh mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kami. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu pada malam hari ini. Dan mengurapi setiap kami ya Bapa yang rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan, menguatkan setiap iman, pengharapan dan kasih kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, langsung saja kita akan membuka dalam Alkitab pada Pengkhotbah pada pasalnya yang ketiga. Pengkhotbah pada pasalnya yang ketiga. Saya mau membaca bagi kita semua pada ayat yang pertama dan nanti ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal 3 dalam perikop untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang ke-11 saya lanjutkan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Amin. Kalau kita membaca pada pasal yang ketiga dalam kitab Pengkhotbah ini, kita bisa lihat ayat yang kedua sampai pada ayatnya yang ke-8. Di sana kalau kita bisa lihat ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk kita menanam, ada waktu kita untuk mencabut apa yang kita tanam. Bahkan di situ juga ada yang dikatakan bahwa di ayat yang ke-7 ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Pada malam hari ini saya ingin membahas khusus pada ayat yang ke-7 di bagian ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Pada malam hari ini saya percaya kita semua sebagai anak-anak Allah, kita tahu bahwa dari awal sampai akhir hidup kita itu ada di dalam rencana Dia. Hidup kita itu ada di dalam genggaman tangan Tuhan dan pasti rancangan Tuhan itu yang terbaik. Kita tahu itu, tetapi dalam pelaksanaan kehidupan kita, kenyataan hidup kita, di tengah-tengah perjalanan iman kita, seakan kita menjadi pribadi-pribadi yang mempertanyakan, apakah saya kuat, apakah saya mampu, apakah mujizat itu terjadi, apakah mujizat itu tidak terjadi, apakah Tuhan menolong saya ataukah tidak. Seringkali kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang seakan-akan di depan kita buntu, tidak ada jalan lagi. Mungkin kalau bisa kita berbalik, kita mau berbalik. Karena kita melihat sepertinya di depan kita itu buntu. Tetapi pada malam hari ini, Tuhan katakan bahwa untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Bagi setiap kita yang percaya kepada Dia. Saya ingin agar firman Tuhan pada malam hari ini bisa lebih kita tangkap apa yang menjadi makna dan kehendak dari firman ini. Mari kita sama-sama membuka di dalam Yosua pada pasalnya yang ke-6. Ini adalah satu contoh di mana bahwa semua itu ada waktunya. Yosua pada pasalnya yang ke-6, saya percaya bahwa kita semua tahu tentang kisah jatuhnya Yeriko. Ya,
Saya percaya kita tahu bahwa di mana di Yosua 6 ini menceritakan bahwa Tuhan berfirman kepada Yosua bahwa Tuhan akan menyerahkan Yeriko ya beserta dengan raja dan pahlawan-pahlawannya di tangan Yosua. Tuhan akan melakukan satu kemenangan yang luar biasa ajaib. Itu adalah sebuah janji Tuhan melalui kepemimpinan Yosua atas bangsa Israel, di mana tembok Yeriko itu akan runtuh. Tetapi di dalam mencapai janji Tuhan itu, mari sama-sama kita akan lihat supaya kita dapat menangkap apa yang dimaksud, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Pada ayatnya yang kedua dari Yosua pada pasal yang ke-6, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak, dan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikut tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Perhatikan ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Amin. Seperti yang saya katakan tadi, pengkhotbah pada pasal yang ketiga ayat yang ke-7, bahwa ada waktu kita berbicara, tetapi ada waktu kita juga berdiam diri. Contoh yang saya ambil di sini adalah di mana Yosua mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Tuhan katakan bahwa biarlah engkau memilih ke-7 imam, membawa 7 sangkakala tanduk domba, yang mana itu harus ditiup, ya. Dan tidak hanya itu, ada pasukan bersenjata yang berdiri sebelum para imam yang meniup sangkakala itu. Lalu kemudian dikatakan perintah Tuhan juga, pada hari yang pertama sampai hari yang ke-6, bangsa Israel harus mengelilingi tembok Yeriko itu selama 1 kali saja. Dan pada waktu hari yang ke-7, engkau harus mengelilingi tembok itu selama 7 kali banyaknya. Dan dikatakan di situ di ayat yang ke-10, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu,
sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Wow, saya pada waktu membaca ayat ini, saya coba membayangkan bagaimana kita bisa menahan diri kita. Itu tidak mudah. Tatkala Tuhan sudah berjanji kepada Yosua, kepada bangsa Israel melalui kepemimpinan Yosua. Dikatakan bahwa di ayat yang kedua dari Yosua pasal 6, Tuhan sendiri sudah berjanji bahwa aku serahkan ke tanganmu Yeriko beserta raja dan pahlawan-pahlawannya. Saya percaya pada waktu kita dengar janji Tuhan, ada satu luapan kegirangan dan sukacita. Amin. Itu yang dinanti-nanti bagi kita orang yang percaya dalam pergumulan kita, dalam doa-doa kita. Saya percaya ada satu kerinduan, impian, harapan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan kita. Dan saya juga percaya bahwa ada janji Tuhan yang luar biasa bagi keluarga, keturunan, pekerjaan, ya, bagi pelayanan gereja Tuhan, bagi setiap kita para pelayan Tuhan. Itu yang membuat hati kita bersukacita, membuat hati kita bersorak-sorai. Tetapi dari contoh tentang di mana Yeriko dapat dimenangkan, ternyata ada waktu Tuhan. Di mana ada waktu Tuhan. Semua ada waktu Tuhan. Amin. Saya percaya kita semua sudah menerima janji itu. Tetapi kita juga harus belajar taat. Kita tidak boleh menjadi gegabah. Kita harus belajar menahan diri, ya, sebagai orang-orang yang menerima janji Tuhan itu. Sampai janji Tuhan itu menjadi nyata atas hidup saya dan saudara. Seperti apa yang dikatakan Yosua 6 ayat 10. Ada proses di mana kita diajar untuk taat. Ada waktunya seperti dikatakan pengkhotbah pada pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Ada waktu untuk berdiam diri. Ada waktu untuk berbicara. Pada waktu hari yang ke-7, di situ dikatakan tidak juga langsung bangsa Israel hari yang ke-7 itu langsung bersorak-sorai. Walaupun mungkin mereka tahu bahwa inilah hari kemenangan mereka. Bahwa raja pemerintahan lawan itu menjadi kekuasaan mereka, tidak. Tetapi di situ juga ada proses. Ya, dikatakan di ayat yang ke-10. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu. Amin. Sampai pada hari Tuhan mengatakan kepada saya dan saudara, bahwa bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saya percaya bahwa bagi setiap kita, ada waktunya yang Tuhan akan genapi dalam hidup saya dan saudara. Di mana Tuhan akan katakan, ini waktunya anakku, bersoraklah. Ini waktunya anakku, maka kamu harus bersorak. Maka harus ada ucapan syukur yang keluar dari lidah dan mulutmu. Selama itu Tuhan katakan belum, itu belum boleh kita lakukan dalam hidup kita. Itu bisa saja belum terjadi. Tetapi bagi setiap kita yang percaya bahwa semua itu ada waktu Tuhan, percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Di mana Tuhan akan katakan, pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Amin. Sekali lagi, jangan kita menjadi bimbang, ragu akan setiap janji keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Semua itu hanya tunggu waktu Tuhan. Semua itu hanya menunggu di mana waktu yang tepat, yang terbaik, di mana kita akan bersorak-sorai atas setiap kemenangan yang kita terima dari Tuhan. Dan dikatakan bahwa benar sekali ayat yang ke-16, lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Amin. Terjadi dan tergenapi
bahwa apa yang menjadi janji Tuhan, di mana Tuhan menyerahkan Yeriko, tidak hanya sekedar kotanya, tetapi rajanya, pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, itu diberikan Tuhan kepada Israel sebagaimana tanda kemenangan Israel karena janji Tuhan, keperkasaan Tuhan. Ya, hal yang sederhana, hal yang sepele, yang mungkin kita pikir, Tuhan, saya kok rasanya melakukan ini kok enggak ada hasilnya. Saya rajin beribadah, saya rajin berdoa, saya menjaga hidup saya benar, kudus di hadapan Tuhan. Saya menjaga hati saya walaupun disakiti, ya. Saya menjaga lidah bibir saya walaupun saya dilukai orang. Rasanya kok tidak ada hasilnya, rasanya kok hidup ini biasa. Tapi dengar baik-baik jemaat Tuhan, dengar baik-baik bahwa ada masanya, semua ada waktunya. Tatkala kita mau belajar taat, kita mau belajar setia, lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, yaitu kebenaran. Hidup di dalam kebenaran. Tatkala kita melakukannya di dalam hidup kita, kebenaran, hal yang baik, hal yang mempermuliakan nama Tuhan, dan kita mau belajar taat dengan suaranya. Mungkin seperti bangsa Israel. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan tepat pada waktunya, hari ketujuh, di mana janji Tuhan yang dinyatakan bagi saya dan saudara, itu akan tergenapi. Amin. Satu lagi mungkin sedikit saya mau bagikan kepada kita. Kisah yang juga memberi satu pemahaman bahwa semua itu ada waktu Tuhan. Dan kalau kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, hal yang luar biasa itu Tuhan berikan bagi hidup kita. Di dalam Yohanes pada pasalnya yang kedua, Yohanes pada pasalnya yang kedua, ini adalah menceritakan tentang perkawinan di Kana. Saya percaya kita juga sudah tahu tentang kisah ini, perkawinan di Kana. Saya akan baca pada ayat yang pertama, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat yang keempat, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Ini adalah pernyataan Yesus yang menyatakan bahwa saatku belum tiba. Padahal kondisinya pada saat itu mengalami kehabisan anggur. Pasti panik, pasti ketakutan yang luar biasa. Berkaitan dengan apa penilaian orang tentang pesta perkawinan pada waktu itu. Sehingga waktu itu ibu Yesus datang. Dan dia datang kepada Yesus. Dan Yesus tahu apa yang menjadi permasalahannya. Tetapi di ayat 4 dikatakan saatku belum tiba. Menandakan bahwa ada sebuah proses. Semua ada waktunya. Tidak bisa kita memaksakan kehendak kita. Tuhan mau kita belajar taat. Tuhan mau kita menunggu apa yang menjadi waktunya Tuhan bagi hidup saya dan saudara. Saya lanjutkan. Ayatnya yang ketujuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, lalu mereka pun membawanya. Ada kata sekarang, itu adalah sebuah pernyataan, perintah, waktu yang ditetapkan oleh Yesus. Sekarang, sudah waktunya. Kalau Tuhan berkata bagi hidup saya dan saudara, sekarang
Hai anakku, aku menolong engkau. Sekarang mujizat kesembuhan itu terjadi bagimu. Sekarang, wow, betapa luar biasa. Biarlah kita mau belajar taat. Karena akan ada waktunya Tuhan katakan, sekarang aku akan memulihkan engkau. Sekarang aku akan memberkati engkau. Sekarang aku akan menyembuhkan engkau. Amin. Saya lanjutkan kembali ayat 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Tatkala saya dan saudara belajar memahami bahwa semua ada waktu Tuhan. Sekali lagi pengkhotbah pada pasal ketiga. Kalau tadi sudah kita sempat membacanya, bahwa manusia kita tidak memahami apa yang menjadi kehendaknya bagi hidup kita. Tetapi sekali lagi bahwa ia memberikan kekekalan dalam hati kita. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Tuhan. Ya, yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Malam hari ini, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita boleh diingatkan kembali bahwa semua ada waktunya Tuhan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Percayalah akan ada waktunya. Sekarang Tuhan berkata kepada saya dan saudara, waktunya kita merebut kemenangan. Waktunya kita bersorak-sorai. Waktunya kita menerima mujizat. Dalam apapun yang menjadi pergumulan hidup saya dan saudara, percayalah ada waktu Tuhan. Jangan kita menjadi tawar hati, jangan kita menjadi kecewa dengan Tuhan, jangan kita menjadi bimbang, meragukan kasih Tuhan dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar taat. Untuk semua ada waktu Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini sekali lagi kita boleh setia menunggu waktu Tuhan. Percayalah bahwa waktu Tuhan itu akan segera datang bagi saya dan saudara. Amin. Waktu Tuhan itu akan segera datang memberkati hidupmu, memberkati anak-anakmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati perekonomianmu, memberkati pekerjaan tanganmu, memberkati pelayananmu, bahkan memberkati masa depan hidup kita. Tahun-tahun yang akan datang, jangan kita menjadi takut selama kita hidup di dalam kebenaran. Kita mengandalkan Tuhan sebagai satu-satunya sumber hidup kita. Maka ada kata sekarang waktunya. Amin. Bahwa Tuhan memberkati hidup saya dan saudara. Sebelum kita nanti akan berdoa bersama, saya rindu kita menyanyikan satu pujian. Waktu Tuhan. Amin. Jemaat yang di rumah juga nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu.
percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Percayalah bahwa semua ada waktu Tuhan. Amin. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap percaya mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan bahwa akan ada waktunya. Kami akan menerima kemenangan. Kami akan menyerukan sorak-sorai kemenangan itu dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau mengajar kepada setiap kami. Untuk kami boleh mengerti waktu mula waktu yang terbaik dalam hidup kami. Buat kami menjadi sabar Tuhan. Buat kami dapat menguasai diri kami. Buat kami untuk kami dapat taat dan setia, tidak menjadi bimbang dan ragu. Kiara lamayasi, kiara lama-lamayasi, kiara namayasi. Kiara lamayasi, kiara lama-lamayasi, kiara lama-lama-lamayasi, kiara nama-lamayasi. Biarlah kebenaran firman-Mu malam hari ini Tuhan, yang akan menguatkan, menghibur, dan membuat setiap umat-Mu melangkah maju di dalam Engkau ya Bapa. Berkati setiap kami Tuhan. Pulihkan setiap keadaan kami. Tolong setiap kami Bapa. Sembuhkan setiap luka-luka dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya bahwa waktu mulai yang terbaik bagi kami. Dan waktu itu segera Tuhan, waktu itu segera akan datang bagi hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berdoa bagi seluruh umat-Mu yang mengikuti doa malam pada malam hari ini Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka, pengiringan mereka kepadamu. Berkati umat-Mu yang ada dalam pergumulan hidup, dalam keadaan yang sakit. Biarlah Allah Roh Kudus Engkau hadir melawat, memulihkan dan menyembuhkan. Bahkan memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Allah Roh Kudus.
mengucap syukur bagi setiap pemeliharaan-Mu, bagi kehidupan kami umat-Mu. Mengucap syukur bagi bangsa, bagi kota kami ada di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk keadaan yang semakin hari kami boleh melihat campur tangan Tuhan, bahwa virus COVID ini semakin melandai Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya untuk sekarang dan selama-lamanya Engkau menyertai kami semua, menyerahkan bangsa, negara, dan kota kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Berdoa bagi setiap orang-orang yang ada di pemerintahan kami, presiden, wakil presiden, para menteri kabinetnya, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhanlah yang memakai dan mengurapi setiap mereka, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati oleh Tuhan. Berdoa bagi seluruh umat Tuhan, gereja Tuhan, dalam masa-masa yang kami tidak tahu Tuhan sampai kapan keadaan ini berakhir. Tapi biarlah kami boleh tetap percaya, iman kami semakin berakar kuat di dalam Engkau, tidak menjadi lemah dan mudah goyah. Tapi kami semakin bergairah di dalam Engkau, karena kami percaya sumber keselamatan, perlindungan hanya ada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Mengucap syukur untuk setiap kami yang sudah mengikuti doa malam pada malam hari ini. Berkati kami semua Bapa, baik kami yang melayani-Mu maupun setiap umat Tuhan yang mengikuti ibadah doa malam pada malam hari ini. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikianlah doa malam kita pada malam hari ini, dan sampai kita berjumpa kembali dalam ibadah doa malam kita pada Selasa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.